Aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan 1 orang tewas. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias M yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Meking, Anyus melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria terlibat cekcok hingga menodongkan senjata api ke penjaga warung sembako di Gunung Putri, Bogor. Pelaku bahkan mengancam akan membakar warung jika tak melayani pengisian bahan bakar. Seorang pria terlibat adu mulut dengan penjaga warung sembako di Jalan Raya Warna Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kejadian berawal saat terduga pelaku datang berboncengan dengan seorang perempuan menggunakan sepeda motor untuk mengisi bahan bakar. Saat menanyakan ketersediaan bensin dan dilayani penjaga warung, pelaku melontarkan ucapan bernada ancaman akan membakar warung bila tidak melayani dengan baik. Ucapan tersebut memicu perselisihan hingga terjadi cekcok. Terduga sambil mengambil senjata api dan mengarahkannya ke arah korban sambil melakukan tindakan pencekikan. Akibat sikap arogan tersebut, penjaga warung menolak melayani pengisian bahan bakar kendaraan pelaku. Pelaku sempat meninggalkan lokasi, namun tak berselang lama ia kembali dan melempar batu ke arah warung hingga mengenai kulkas dan kaca etalase toko. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Pelaku diketahui telah meminta maaf pada korban dan warga sekitar. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di Kota Serang, Banten berujung pada penangkapan 4 orang penagih utang. Kini polisi terus memburu pelaku lain yang masih buron. Tadi pertama tuh mereka yang mulai dorong tadi pertama. Video amatir merekam keributan yang berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di halaman Rumah Sakit Fatima, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi pada 2 Juni lalu saat istri salah satu korban yang baru pulang kerja diadang oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang. Merasa terancam, istri korban menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Tak lama kemudian, korban datang bersama rekannya hingga situasi memanas dan berujung pada aksi pengeroyokan. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya ditangkap tak lama setelah kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Balaraja, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita kendaraan operasional, ponsel, surat tugas debt collector, serta sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tapi untungnya, syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Begitu ya. Itu dari leasing mana? Sebenarnya kita tidak pas juga ya nanti melebar gitu ya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Terus semalam kejadiannya lebih kurang itu kejadian, ternyata informasi itu dimulai dari sore. Sore itu mereka sudah mengintai, di jam 10 malam itu mereka langsung menarik paksa. Kini para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan.
Polisi juga masih memburu pelaku lain yang namanya telah masuk daftar buron. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. 2 hari hilang diculik pengendara ojek online. Seorang bocah ditemukan tewas di semak-semak belakang masjid di Kutai, Kalimantan Timur. Sadis, pelaku membunuh korban lantaran uang tebusan 200 juta yang diminta tidak dibayar keluarga korban. Usai proses otopsi, keluarga menyebut jasad bocah 7 tahun. Korban penculikan dari ruang jenazah RSUD Kudungga, Kota Sangatta, Kutai Timur. Sebelumnya korban diculik pria beratribut ojol, hingga keluarga diminta menebusnya sebesar 200 juta rupiah. Naas, karena tak bisa memberikan tebusan, korban pun dibunuh hingga jasad ditemukan di belakang Masjid Agung Al-Faruq, kawasan pusat perkantoran Bukit Pelangi. Hasil otopsi, korban sempat mengalami penganiayaan karena adanya luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Tak butuh waktu lama, polisi membekuk MB dan menggelandangnya ke Polda Kalimantan Timur. Hingga kini polisi masih mendalami motif lain penculikan serta keterlibatan pihak lain di perkara ini. Yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Yang ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi sampai ke Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ. Berapa dia minta Pak tadi Pak? 200 ya, ditulis saya 200. Tapi Tersangka kini sudah ditahan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral pemirsa, siswa SMP jadi korban penjamretan ponsel yang dilakukan pemotor hingga terseret sejauh 500 meter. Pelaku penjamretan berhasil ditangkap polisi. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam milik seorang siswi SMP di Jalan Depasawi Luar, Tamalate, Kota Makassar. Berusaha mempertahankan telepon genggamnya, korban terjatuh dan terseret hingga 500 meter. Setelah berhasil mendapat ponsel korban, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang terluka. Peristiwa ini terjadi akhir April lalu dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi bergerak mencari pelaku. Sebulan kemudian, tim Resmo Polsek Tamalate akhirnya menangkap 1 pelaku. Ia berperan sebagai eksekutor perampas telepon genggam korban. Dari nyanyian si eksekutor, polisi berhasil mengamankan 1 pelaku lagi yang berperan sebagai joki. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dan mencari korban secara acak, sementara barang bukti sudah mereka jual. Kedua pelaku kini telah diamankan di Polsek Tamalate, Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang ibu tertangkap basah setelah menyelundupkan suplemen dan multivitamin yang disembunyikan ke dalam pembalut di Lapas Kelas 1 Malang, Jawa Timur. Suplemen dan multivitamin tersebut hendak diberikan pada anaknya yang ditahan di lapas. Suasana kunjungan di Lapas Kelas 1 Malang berubah menjadi tegang saat petugas lapas memeriksa seorang pengunjung wanita dengan teliti. Petugas mencurigai ada sesuatu di balik pakaian dalam pengunjung wanita tersebut. Hasilnya, meski bukan narkoba atau obat-obatan terlarang, petugas menemukan pil suplemen dan multivitamin yang disembunyikan ke dalam pembalut wanita. Saat diinterogasi, pelaku mengaku pil suplemen dan multivitamin itu untuk anaknya yang tengah ditahan di dalam lapas. Meski bukan barang berbahaya, petugas tetap melaporkan temuan ini ke Koordinator Layanan Kunjungan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak lapas pun mengaku tidak akan memberikan ruang segala bentuk penyelundupan dan langsung memberikan tindakan tegas. Ditemukan beberapa butir yang menurut pengakuan yang bersangkutan itu vitamin sekitar 20 butir. Pengunjung wanita tersebut akan diberikan sanksi untuk tidak bisa melaksanakan kunjungan kepada keluarganya di dalam. Untuk menelusuri motif lainnya, petugas lapas akan memeriksa anak pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Warga Bekasi Utara diresahkan dengan maraknya aksi buang sampah sembarangan oleh sejumlah pengendara motor. Warga yang geram akhirnya memajang foto pelaku agar segera ditindak tegas.
CCTV merekam 2 pemotor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pemotor lain juga melakukan aksi buang sampah sembarangan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pengendara ini membuat sayembara dan memajang foto keduanya. Di lokasi lainnya, CCTV merekam Pak Sutri, pengendara motor yang membawa anak membuang sampah di depan rumah warga. Sontak kejadian ini meresahkan warga sekitar. Ya mungkin udah karena kecapean, bau juga sering, jadi dipantau CCTV kebetulan nabrak kayaknya. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas petugas yang berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kabur usai menyenggol pengemudi ojek online, sebuah mobil diamuk massa di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mobil akhirnya bisa dihentikan setelah terjebak kemacetan. Mobil SUV hitam ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan warga saat melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga yang emosi melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga sejumlah kaca mobil pecah. Bahkan seorang warga nekat menaiki kap mobil saat pengemudi nekat melanjutkan perjalanan. Meski sempat kabur ke arah Pasar Tanah Abang, namun mobil akhirnya berhasil dihentikan ketika terjebak kemacetan. Menurut saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Makanya di sini, di putaran sini, dikerumunin. Kan macet pasan sampai di sini putaran. Langsung tuh orang-orang pada nyamperin. Akibat kejadian, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah diduga terkena pecahan kaca. Pengemudi mobil selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian emas di Pasar Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara gegerkan pedagang maupun pengunjung. Seorang pria yang berpura-pura ingin membeli emas berhasil membawa kabur emas batangan senilai 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku seorang pria yang sedang melihat emas pilihannya. Sebelum membawa kabur perhiasan emas, pelaku sempat bermodus tanya-tanya harga emas kepada pegawai toko emas MH Siregar yang terletak di lantai 2 Pasar Horas Pematang Siantar. Bahkan pelaku sempat foto emas yang akan dibeli menggunakan kamera ponselnya. Setelah melihat karyawan toko lengah, pelaku kemudian lari membawa kabur emas batangan senilai sekitar 100 juta rupiah. Kejadian sekitar setengah satu, pas azan selesai sholat zuhur tadi. Niatnya mau beli sebelumnya? Dia datang bertanya tentang buat rantai bisa tidak. Pemilik dan karyawan toko sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.